Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Putri Ananda dengan NIM 21091066006 dari kelas A Informatika 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan program saya yang dibuat berdasarkan soal kuis dari mata kuliah Matematika Diskrit. Baiklah, langsung saja pada soal yang pertama. Soal yang pertama nyatakan PBB dari 1242 dan 1986 sebagai kombinasi lanjar 1242 dan 1986. Terapkan algoritma Euklidean. Ketika program dijalankan, user akan diminta untuk memasukkan angka pertama dari PBB yang ingin dicari dengan tipe data integer yang akan disimpan ke dalam variabel angka pertama. Selanjutnya, user akan diminta lagi untuk memasukkan angka kedua dari PBB yang ingin dicari dengan tipe data integer yang akan disimpan ke dalam variabel angka kedua. Jika angka pertama daripada inputan user tadi kurang dari angka kedua, maka angka pertama sama dengan angka kedua dan angka kedua sama dengan angka pertama. Atau secara sederhananya, program akan menukar angka pertama dengan angka kedua dan angka kedua dengan angka pertama. Selanjutnya akan masuk ke baris ke-6, yaitu variabel R merupakan sisa bagi dari angka pertama dan angka kedua. Masuk ke baris 8, yaitu perulangan while. Selama R atau sisa bagi ini tidak sama dengan 0, maka program akan berlanjut ke baris 9. Ke baris 9 yang mana angka pertama sama dengan angka kedua dan angka kedua sama dengan R. Selanjutnya akan masuk ke baris ke-10. R diambil dari sisa bagi angka pertama dan angka kedua. Ketika kondisi while tidak lagi memenuhi, maka akan masuk ke baris 12, 13, 14 yang akan mengeluarkan output PBB dari angka pertama dan angka kedua adalah koma angka kedua terakhir. Baiklah, langsung saja kita coba jalankan programnya. Kita isi angka pertama sesuai dengan soal yaitu 1986. Dan angka kedua yaitu 1242. Maka PBB dari angka pertama dan angka kedua adalah 6. Lanjut ke soal nomor 2. Ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai dalam bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Khusus soal ini nyatakan jawaban akhir dalam CAB saja. Ketika program dijalankan, user akan diminta untuk memasukkan inputan dari banyak soal dengan tipe data integer yang akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah soal. Di baris kedua, user akan diminta untuk memasukkan inputan dari jumlah nilai dari keseluruhan soal dengan tipe data integer yang akan disimpan ke dalam variabel seluruh nilai. Di baris ketiga, user akan diminta lagi untuk memasukkan inputan nilai minimal dengan tipe data integer yang akan disimpan dalam variabel nilai minimal. Lanjut di baris kelima, keseluruhan ini merupakan hasil dari nilai minimal dikali dengan jumlah soal. Di baris ke-6, sisa nilai ini merupakan hasil dari seluruh nilai dikurang dengan keseluruhan.
Di baris ke-8, variabel N ini berisi jumlah soal, dan variabel R ini berisi sisa nilai. Di baris ke-10, program akan mengeluarkan output, jadi nilai sejumlah R atau sisa nilai harus didistribusikan atau dibagikan ke dalam N soal atau jumlah soal. Pada baris ke-12, variabel kombinasi 1 merupakan hasil dari N ditambah R dikurang 1, dan variabel kombinasi 2 adalah dan variabel kombinasi 2 di baris ke-13 adalah R. Jika nilai dari kombinasi 1 lebih dari sama dengan 0 dan kombinasi 2 lebih dari sama dengan 0, maka program akan mengeluarkan output. Maka banyak cara pemberian nilai adalah C nilai kombinasi 1, nilai kombinasi 2. Dan jika syarat di atas tidak memenuhi, maka akan mengeluarkan output. Banyak cara tidak ditemukan karena tidak memenuhi syarat. Baiklah, langsung saja kita coba jalankan programnya dan mengisi inputan yang diminta sesuai dengan di soal. Masukkan banyak soal, kita isi 15. Jumlah nilai keseluruhan soal kita isi 100. Dan nilai minimal kita isi 8. Nah, karena nilai dari R atau sisa nilainya ini adalah minus 20 dan tidak memenuhi syarat dari jika kombinasi 1 lebih dari sama dengan 0 dan kombinasi 2 lebih dari sama dengan 0, output yang keluar adalah, maka banyak cara tidak ditemukan karena tidak memenuhi syarat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian sehingga untuk masing-masing soal A, semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan, dan B, urutan buku dalam susunan bebas. Untuk baris pertama, sesuai dengan soal, ada 6 buku basis data yang kita masukkan ke dalam variabel basis data. 3 buku metode numerik yang kita masukkan ke dalam variabel metnum. 4 buku algoritma pemrograman yang kita masukkan ke dalam variabel alpro. 5 buku jaringan yang kita masukkan ke dalam variabel jaringan. Semuanya ada 4 jenis buku yang kita masukkan ke dalam variabel jumlah buku. Baris ke-7 akan menampilkan output soal bagian A. Baris ke-8 faktorial itu harus 1, dan di sini faktorial buku sama dengan 1. Untuk I di dalam range 1 sampai dengan jumlah buku ditambah 1, maka faktorial buku dikali sama dengan I sebanyak range yang ada. Dan di baris ke-11 akan mengeluarkan output nilai dari variabel jumlah buku faktorial sama dengan jumlah keseluruhan buku. Baris ke-13, nilai dari variabel faktorial 1 sama dengan 1. Untuk I di dalam range 1 sampai dengan basis data ditambah 1, maka faktorial 1 dikali sama dengan I sebanyak range yang ada. Di baris ke-16 akan mengeluarkan output nilai dari variabel basis data faktorial sama dengan basis data. Baris ke-18, faktorial 2 sama dengan 1.
Untuk I di dalam range 1 sampai dengan magnum ditambah 1, maka faktorial 2 dikali sama dengan I sebanyak range yang ada, dan di baris ke-21 akan mengeluarkan output nilai dari variabel magnum faktorial sama dengan metode numerik. Baris ke-23 faktorial 3 sama dengan 1. Untuk I di dalam range 1. Untuk I di dalam range 1 sama dengan alpro ditambah 1, maka faktorial 3 dikali sama dengan I sebanyak range yang ada. Dan di baris ke-26 akan mengeluarkan output nilai dari variabel alpro faktorial sama dengan alpro. Baris ke-28, nilai dari faktorial 4 sama dengan 1. Untuk I di dalam range 1 sampai dengan jaringan ditambah 1, maka faktorial 4 dikali sama dengan I sebanyak range yang ada, dan di baris ke-31 akan mengeluarkan output nilai dari variabel jaringan faktorial sama dengan jaringan. Variabel hasil 1 sama dengan nilai dari faktorial buku dikali faktorial 1 dikali faktorial 2 dikali faktorial 3 dikali faktorial 4. Baris ke-35 print penyelesaian. Baris ke-36 dengan format string nilai dari variabel jumlah buku faktorial dikali nilai variabel basis data faktorial dikali nilai variabel magnum faktorial dikali nilai variabel alpro faktorial dikali nilai variabel jaringan faktorial. Baris ke-37 dengan format string nilai dari variabel faktorial buku dikali nilai variabel faktorial 1 dikali nilai variabel faktorial 2 dikali nilai variabel faktorial 3 dikali nilai variabel faktorial 4 sama dengan nilai variabel hasil 1. Baris ke-39 print soal bagian B. Baris ke-41 nilai dari variabel jumlah seluruh buku sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Di baris ke-42 kita buat variabel baru yaitu variabel faktorial buku sama dengan jumlah seluruh buku. Di baris ke-44 nilai dari variabel faktorial 5 sama dengan 1. Untuk I di dalam range 1 sampai dengan faktorial buku ditambah 1, maka faktorial 5 dikali sama dengan I sebanyak range yang ada, dan di baris ke-47 variabel hasil 2 sama dengan nilai variabel faktorial 5 dibagi dengan dalam kurung nilai variabel faktorial 1 dikali nilai variabel faktorial 2 dikali nilai variabel faktorial 3 dikali nilai variabel faktorial 4. Baris ke-49 print penyelesaian. Baris ke-50 dengan format string print nilai variabel basis data faktorial ditambah nilai variabel magnum faktorial ditambah nilai variabel alpro faktorial ditambah nilai variabel jaringan faktorial sama dengan nilai variabel faktorial buku. Baris ke-51 dengan format string print nilai dari variabel faktorial buku dibagi nilai variabel basis data dikali nilai variabel magnum faktorial dikali nilai variabel alpro faktorial dikali nilai variabel jaringan faktorial. Baiklah, langsung saja kita coba jalankan programnya. Outputnya akan seperti ini. Sekian dari saya, semoga penjelasan tadi bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.